Halo, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi kita untuk pembahasan hari Jumat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang belum masuk ke grup Telegram, silakan masuk karena kita setiap hari jam trading kita ada live trading. Oke, untuk tiktokan. Baik teman-teman, saya akan mulai dengan saham ISSP. ISSP cukup menarik, bagus. ISSP secara tren dia masih naik ke atas. Oke, untuk tren masih oke, dia masih tren naik. Hanya dia untuk batas resisten juga udah ditembus dan dia melewati pada saat penutupan dia tidak di bawah resisten tetapi dia masih di atas resisten. Besok dia bisa naik, pertama dia akan mencapai harga ini 316. Kalau misalnya 316 ditembus dia akan naik lagi ke atas 346. Oke, oke. Kemudian BBKP. Oke, BBKP ini arah nggak jadi-jadi. Tapi di sini harus hati-hati, di sini ada gap di 525 sampai 540 cukup lumayan besar. Saya khawatir besok akan ada bantingan. Tapi kita lihat dulu apakah besok akan naik. Kalau kita lihat dari sini BBKP melewati batas atas, jadi pas. Di sini BBKP besok bisa naik sampai ke 725. Oke, jadi untuk teman-teman yang masih hold BBKP di take profit di 725. Habis itu setelah take profit di 725, kalau pengen ambil lagi di 730 baru di buy. Dia akan menuju ke 845. Oke, BBKP. Kemudian Bevin. Oke, Bevin ini saham yang bagus. Jadi secara posisi ya posisi uptrend masih kondisinya masih uptrend, masih oke banget dan di sini dia resistennya tembus, jadi penutupan itu pas di resisten, jadi besok bisa dipastikan Bevin akan naik cukup signifikan. Bevin besok boleh dijadiin rekom. Kemudian untuk Breeze masih trennya masih naik. Jadi kalau kita lihat di sini dia masih naik ke atas. Ya, dia punya trennya juga masih naik ke sini. Jadi besok Breeze akan naik sampai ke 3080. Oke, Breeze menarik untuk dibeli. Kemudian Fire kalau kita lihat di sini dia udah mulai mengalami pembalikan arah ya. Jadi harusnya kemarin sudah kita cut loss, tidak boleh kita tahan. Jadi 2 hari yang lalu sebetulnya ini sudah jelek banget. Untuk yang punya Fire silahkan di cut loss besok pagi. Oke, saya tidak anjurin untuk di hold untuk Fire karena melihat kondisinya sudah mulai turun ke bawah. Kemudian ikan. Oke, ikan ini juga sudah berubah arah trennya juga udah mulai berubah. Dia di sini udah mulai break ke bawah, jadi saran saya juga untuk ikan di cut loss saja ya. Mudah-mudahan nggak terlalu banyak yang masuk, jadi karena trennya sudah mulai berubah arah, ini tidak patut untuk dipertahankan. Oke, ikan cut loss tidak direkom. Friend target kita ada di 200 sebetulnya. Di sini kalau kita perhatikan trennya sebetulnya masih naik, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Hanya saja memang penurunannya ada. Dikhawatirkan adalah di sini adalah titik pantul dia, ya. Ini titik pantul dia. Kalau besok misalnya friend turun ke bawah menuju ke 143, silakan di cut loss. Tapi kalau misalnya dia tidak turun ke bawah, dia akan mantul ke atas, dia akan naik terus sampai ke 200, dia akan naik lagi. Jadi keputusan di friend ada di besok. Apakah besok akan naik atau akan turun? Jadi perhatiin dulu kalau misalnya dia tidak mantul dari 143, lebih bagus dibuang. Oke, untuk friend. Kemudian UNVR. UNVR sudah mulai mengalami pembalikan arah dan baru mulai ya. Jadi di sini dia double bottom, dia akan berubah turun tapi ternyata tidak kuat. Jadi dia mulai membalikkan arah.
Kalau kita perhatiin di sini sampai mana dia akan naik sampai ke sini. Oke, ke 4.900. Ini target dari UNVR. Mungkin akan bahkan banyak waktu karena UNVR ini EQ45 ya. Jadi dia akan mungkin 1-2 hari dia akan mencapai 4.900. UNVR bagus, bisa naik besok. FPNI juga naik, trennya sudah berubah jadi dari downtrend menjadi ke posisi uptrend. Kemarin juga sudah mulai break, jadi sebetulnya memang hari ini harusnya FPNI kita ambil. Begitu dia open kita langsung masuk, dia naik ke atas. Nah di sini dia break, masih break resisten pertamanya, dia akan tembus ke atas sampai ke 328. Ya FPNI oke buat besok. Kemudian DAX juga cukup tinggi naik hari ini ya, sampai ke sejauh mana di sini dia sudah break line. Oke, jadi nah di sini dia udah break line ya, break naik ke atas. Jadi untuk DAX kalau kita perhatikan kenaikannya masih panjang, besok dia akan menuju ke 258. Oke, habis 258 kalau misalnya ditembus juga dia akan lari ke 288. Oke, untuk DAX masih oke, bisa di hold. Kemudian MSCI trennya masih naik, jadi nggak usah khawatir. MSCI dari sini dia masih naik ke atas. Oke, ternyata dia turun, dia nggak kuat naik. Tetapi kalau kita perhatiin dari sini, ini sudah mulai masuk ke area segitiga. Jadi dia di sini kalau misalnya besok mau ambil aja setelah di atas 575. Kalau misalnya belum lewat dari 575, MSCI jangan masuk. Tapi mudah-mudahan MSCI sih harusnya naik ya. Jadi silakan ambil begitu besok naik 2 tick di 580 silakan di buy. Oke, MSCI oke. Kemudian Agro oke, tapi ini masuk ke area konsolidasi. Jadi agro sebenarnya kalau kita lihat di sini dia mulai bermain di sini. Jadi agro tidak akan bergerak terlalu banyak. Saat ini belum waktunya agro bermain. Kapan agro bisa masuk? Kamu agro akan masuk ketika harga di atas 2.920, kalian boleh ambil. Kalau harga misalnya belum masuk ke 2.920, agro dengan masuk dulu karena dia masuk ke area konsolidasi. Oke, BBHI. Oke, BBHI ini termasuk oke karena di sini batas supportnya. Kemudian di sini adalah batas resistennya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, dia sebenarnya masih masuk di area sini. Jadi kalau misalnya mau dikatakan bahwa BBHI masuk juga di area konsolidasi. Jadi belum waktunya kita untuk bermain di BBHI. Ini naik turunnya di sini. Awalnya kita berharap bahwa dia akan naik ke atas, tapi ternyata dia gagal. Akhirnya dia bermain ke bawah. Nah, BBHI ya bisa diambil kesimpulan kegagalan dia tembus ke atas itu sama dengan dia bermain di area konsolidasi sini. Ini untuk BBHI. Jadi yang punya TP di BEP aja, tidak masalah. Ya. Atau misalnya di sini nanti kalau mau AVG atau mau beli lagi, belilah di 2620 di BBHI. Kemudian BABP, oke, BABP cukup bagus di sini. Dia masih uptrend ya, dia masih naik. Kemudian posisi naiknya juga masih belum terlalu tinggi. Ini cukup menarik ya. Dalam arti kalau dilihat dari cara dia kenaikannya, BBHI masih trend up. Jadi untuk BABP besok masih boleh dibeli. BABP dia masih naik. Oke, untuk BABP bisa masuk rekom.
Untuk buka besok, saya sih tidak terlalu tertarik dengan buka, saya lebih tertarik dengan EMTK-nya daripada bukanya. Karena eh, untuk buka kemungkinan besok sih bisa arah, cuman karena kita tidak order secara langsung dengan sekuritas untuk dapat DRG, apabila sahamnya arah kita nggak bisa masuk, agak susah masuknya. Secara tren dia masih naik, dia di sini kita lihat titik pantulnya ternyata dia mantul. Jadi kita berharap besok EMTK itu bisa naik cukup tinggi mencapai harga 2.960. Kemudian baca. Oke, baca ini juga sudah mulai eh, bermain di area sini ya, Bu, baca ya. Jadi kalau saya perhatiin, baca mulai bermain di area sini. Untuk kenaikan sudah tidak terlalu kencang, sudah tidak terlalu kuat, tapi kalau misalnya dia naik di harga di sini di 345 atau di 350, baca boleh dibeli. Tapi kalau misalnya tidak tembus di 550, baca belum waktunya untuk dibeli. Kalau saya lihat sih, baca besok tidak terlalu bagus buat menjadi rekomendasi. AGRS, oke, AGRS di sini besok apakah akan turun? Kalau dari resisten, jadi dari resistennya terlihat di sini, ini dia sudah menembus ke bawah. Jadi kemungkinan besar besok dia akan turun untuk AGRS. Ya, AGRS besok dia bisa turun nih. Ini di sini. Ini kan area support dia. Oke. Oke, ini areanya. Dia titik pantul dia. Kemudian di sini ada area titik lagi. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini. Ini batas resisten. Jadi AGRS bermain di antara 350 sampai 320 nih. Apakah besok dia akan naik? Kalau mau beli, belilah di atas harga 360. Selama dia belum menembus harga 360, AGRS jangan dibeli dulu. Walaupun kita lihat di sini dia harusnya menutup gap di sini. Oke, ini AGRS. Dia harus menunggu di sini dulu. Untuk kenaikannya, setelah dia tutup gap di sini, dia akan naik sampai ke sini. Kemudian dia akan naik lagi sampai ke sini, ke 540. Oke, ini untuk AGRS. Kemudian SEN. SEN juga tidak terlalu bagus kalau kita lihat garis di sini, dia sudah turun dari batas atasnya. Jadi untuk SEN belum waktunya masuk lagi, ya agak riskan masuk di sini. Nanti lihat hari besok. Kalau besok dia naik, mudah-mudahan lusa itu bisa naik lagi. Oke. Untuk SEN tidak dianjurkan buat besok. TGRA. TGRA juga sebetulnya ini walaupun dia trennya naik, tapi dia masih masuk area konsolidasi nih. Di sini dia belum break, tapi mau break nih di atas nih. TGRA besok boleh beli, tapi kalau dia turun di candle merah, jangan langsung di cut loss ya, karena takutnya dia akan turun ke bawah. Tapi secara tren dia masih naik. Tren dia masih naik. Jadi kalau misalnya mau beli aja di 98, kalau misalnya dia tembus ke bawah menjadi 97, ya dibuang aja, 96 pun sudah harus buang. Tapi kalau lihat dari sini, kemungkinan besar TGRA akan naik sampai ke sini. Akan naik sampai ke 117. TGRA akan naik sampai ke 117. Kemudian di NDY. NDY sudah berbalik arah dari uptrend menjadi downtrend. Ya, ini dia punya trennya. Sorry, salah. Lihat. Jadi dia dari sini. Oke, dia sudah menembus ke bawah garis ini. Jadi untuk
INDY, bagusnya jangan diambil. Saya tidak merekomendasikan INDY buat besok. Aisyah juga tidak recommended. Aisyah juga sebetulnya tidak recommended, tapi kalau dilihat dari arah tren, dia masih masuk dalam area segitiga nih. Jadi besok dia akan turun ke sini, kemudian dia akan main lagi ke atas. Jadi sementara dia masih masuk area konsolidasi segitiga. Begitu dia break dari harga 226 baru boleh masuk. Jadi kalau sebelum break 226 Aisyah tidak boleh masuk. Oke, untuk teman-teman ini saham-saham yang bukan direkomendasikan ya, tapi saham-saham yang mau dibahas dari grup Telegram. Silakan teman-teman milih saham-saham yang sudah saya rekomendasikan di video YouTube ini. Silakan didengarkan secara cermat dan hati-hati karena di sini bercampur antara yang uptrend dengan downtrend, antara yang boleh dibeli sama tidak dibeli. Jadi saya belum ada pemisahan untuk rekom besok karena ini cukup banyak yang kita bahas saham-sahamnya. Oke teman-teman, saya lagi untuk yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum bergabung silakan bergabung ke Telegram. Setelah ini apabila ada yang mau ditanyakan silakan di Telegram langsung kita bahas untuk pembahasan saham-saham yang mungkin teman-teman kurang jelas di video YouTube ini, yang mana saja yang menjadi rekomendasi. Oke, dan jangan lupa hari Jumat kita ada live untuk pembelajaran. Silakan teman-teman bergabung di Telegram. Saya akan live di Telegram pukul 7.30 hari Jumat nanti pada tanggal 6 pukul 7.30 malam. Oke, demikian informasi yang dapat saya kasihkan. Semoga besok cuan luber ya. Bye-bye.